Mantap, survei elektabilitas SMRC di Jatim Ganjar Pranowo makin kokoh. Prabowo Subianto turun drastis, Anies Baswedan anjlok parah. Gandeng Caimin, suara Anies malah nyungsep. Artinya di Jawa Timur, di mana deklarasi itu terjadi, tidak membuat Anies Baswedan menjadi menguat. Kira-kira untuk sementara ini ya, di hasil survei pada tanggal 2 sampai tanggal 11 September bulan ini. Jadi awal bulan ini. Jawa Timur ini tetap menjadi basis Ganjar, kira-kira begitu. Jadi sementara ini ya, jadi Jawa Timur ini 44%, kalau calonnya 3 seperti ini, 44% Ganjar di Jawa Timur ini, dan Prabowo 23% gitu. Jadi kalau di angka ini Ganjar unggul cukup signifikan terhadap kedua calon ini, terutama kepada Anies Baswedan, ya kan, selisihnya 30%, ya. Gitu ya. Jadi kita melihat itu. Nah, dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Dan dari semua ini, maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research Center atau SMRC menemukan suara bakal calon presiden Anies Baswedan tak menguat di Jawa Timur meski sudah menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Saiful Mujani menyebut survei nasional ini mulai dilakukan secara tatap muka pada 2 September persis saat deklarasi Anies Caimin atau Amin dilakukan. Survei berlangsung hingga 11 September 2023. Ia merinci Anies Baswedan hanya mengantongi 14,2% di Jawa Timur. Usai deklarasi dengan Caimin, suaranya masih kalah telak dari Prabowo Subianto 23% dan Ganjar Pranowo 44%. Bahkan, Saiful menyebut suara Anies di Jatim ternyata lebih rendah usai menggandeng Caimin pada survei sebelumnya 31 Juli sampai 21 Agustus 2023. Suara Anies di survei SMRC mencapai 20,4%. Lalu dalam simulasi SMRC teranyar, Amin juga kalah melawan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Prabowo Subianto, Erick Thohir. Hasilnya, Anies Muhaimin hanya mengantongi 12% suara di Jatim alias kalah telak dari Ganjar Ridwan Kamil 46% dan Prabowo Erick 23%, sedangkan 19% lainnya tidak menjawab. Dari hasil riset itu, Saiful mengaku pihaknya menilai mungkin Anies Muhaimin masih butuh waktu untuk mengkampanyekan Anies. Pasalnya, sampai survei terakhir SMRC ini sama sekali belum terlihat adanya perkembangan positif suara Amin, khususnya di Jatim. Saiful mengatakan kalau suara di Jawa Timur saja sulit berubah dan membawa Anies unggul atas Ganjar serta Prabowo. Sulit berharap kemenangan Amin di daerah-daerah lain di Indonesia. Perpindahan Caimin yang semula diperkirakan akan bergabung dengan Prabowo, terus malah nyebrang menerima pinangan Partai Nasdem mendampingi Anies. Dinilai sebagian pihak sebagai langkah blunder yang justru akan merugikan kubu Nasdem, juga berdampak negatif pada perolehan suara Anies Imin nantinya. Alasan pertama, karena akan muncul sentimen negatif karena Caimin berduet dengan Anies yang meskipun sudah berusaha merebut simpati warga NU khususnya, tapi tak semudah itu mencopot stigma bapak politik identitas yang sudah kadung tersemat kepada Anies Baswedan. Masyarakat Jatim secara umum, juga warga NU secara khusus membuat mereka akan sulit menjatuhkan pilihan kepada Caimin karena ada Aniesnya. Alasan kedua adalah penolakan Yeni Wahid memilih paslon yang ada Caimin di sana, meskipun tidak secara eksplisit melarang warga NU memilih duet yang diusung Nasdem dan PKB tersebut.
Alasan ketiga, kalau pemilihan Caimin didasarkan pada keinginan untuk meraup suara dari masyarakat di Jawa Timur, tampaknya perhitungan mereka akan meleset. Selain faktor kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang sudah meluas ke skala nasional, jangan lupakan fakta bahwa Jawa Timur adalah kandang banteng berikutnya setelah Jawa Tengah. Jadi akhirnya, melalui 3 alasan di atas kita perlu sedikit berterima kasih atas pilihan Caimin merapat ke kubu Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan. Warga Jatim secara umum dan warga dari kalangan NU secara khusus jadi semakin mudah menentukan pilihan harus berlabuh kemana pada Pilpres 2024. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Manuver Kaisang mematikan, nyatakan siap dukung Ganjar asal menguntungkan, Prabowo dan Anies makin nyungsep. PSI itu terbuka dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja. Yang bisa saya sampaikan, selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka, sekaligus bisa menaikkan nama mereka kalau kemudinya dijalankan dengan benar. Kemudian PSI meluncurkan saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaisang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan seberapapun ekstrimnya. Karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Nah, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI, PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai. Jangan yang tua dong, kan nggak matching. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan partainya terbuka bekerja sama dengan PDIP di Pilpres 2024. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan siapapun asal kerjasama itu saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Kaisang merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengajak dirinya membawa PSI mendukung Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Kaisang mengatakan bakal sowan bersama jajaran PSI ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim akan tetap mengurus perizinan audiensi itu secara birokrasi. Sekjen PSI sekaligus Wamen ATR BPN, Raja Juli Antoni menyampaikan akan mengirimkan surat permohonan audiensi PSI ke Jokowi. Sebelumnya, Puan mengajak Kaisang untuk bergabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Namun, Puan mengakui setiap partai memiliki strateginya masing-masing. PSI sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 sejak Oktober 2022. Namun dalam beberapa waktu belakangan, PSI mulai mesra dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo bahkan sempat bertandang ke DPP PSI pada bulan lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, juga hadir ketika Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Prabowo di Hambalang. Terbaru, Kaisang yang baru diangkat sebagai ketum pada Senin 25 September malam menyatakan PSI tak akan terburu-buru memutuskan dukungan ke capres di Pilpres 2024. Meskipun dekat dengan Prabowo, PSI belum menentukan pilihannya. Putra bungsu Jokowi itu mengajak para kadernya menyerap aspirasi rakyat terkait sosok capres yang bakal pihaknya dukung. Ia pun menargetkan PSI bisa lolos ke DPR di pemilu 2024. Jika melihat manuver dan respon Kaisang terhadap ajakan Puan yang tidak menolak atau menyangkal ajakan Puan, tentu akan bisa memperkuat agenda politik keluarga Jokowi di Pilpres 2024, yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Tapi namanya politik itu dinamis, kita tidak bisa melihat kemana arah partai politik atau tokoh-tokoh ini bermanuver.
Tapi mungkin inilah the fastest way yang dianggap PSI bisa mendongkrak suara partai, sekaligus mengereknya dengan cepat menuju ke Senayan dengan menembus ambang batas minimal parliamentary threshold sebesar 4% itu. Waktulah yang akan membuktikan semuanya. Kita pun akan melihat kemana bandul politik PSI akan mengayun dengan dipilihnya Kaisang sebagai ketum PSI, sekaligus mendepak Mas Giring dari kursi ketum partai yang katanya lekat sama anak muda itu, meskipun ada sosok yang uzur di sana. Apakah PSI akan dibawa Kaisang ke Prabowo seperti anggapan sebagian publik karena melihat Sis Grace pernah berkumpul bareng para ketum parpol kubu Prabowo, atau sebaliknya foto Sis Grace yang terlihat mengangkat kaki saat meeting merupakan pertanda awal bahwa PSI akan dibawanya angkat kaki buat meraih simpati pendukung Jokowi dengan mendukung Ganjar Pranowo?